Kita lanjutkan cara menghitung keluarnya darah. Ini penting juga. Darah keluar Selasa jam 12 siang, maka terhitung 24 jam adalah pada hari Rabu jam 12 siang. Jadi menghitung satu harinya adalah 24 jam berikutnya. Karena biasanya teman-teman itu semisal keluar darah tanggal 1 berhenti tanggal 5, tidak memandang jam berapa keluar darah, tapi langsung 1 itu langsung 1, tanggal 1 langsung dihitung 1, begitu. Jadi baru keluar darah langsung dihitung 1 hari, begitu seringnya. Padahal penghitungannya itu 1 hari dihitung ketika darah sudah keluar 24 jam, baru dihitung 1 hari, begitu. Jadi semisal keluar tanggal 1, maka 1 harinya dihitung baru tanggal 2, begitu nih. Karena kan 24 jamnya baru tanggal 2, tanggal 2 baru dihitung 1 hari. Berarti kalau semisal keluar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 keluar darah 5 hari, tanggal ini 1, 2, 3, 4, 5, maka berarti kita hitung 2, 3, 4, 5, berarti 4 hari keluar darah, bukan 5 hari keluar darah, begitu. Karena kebanyakan menghitungnya seperti itu, 1 keluar darah langsung dihitung 1, padahal penghitungan 1 harinya 24 jam berikutnya. Kemudian darah keluar jam 1, lalu jam 3 dicek berhenti, maka darah keluar 2 jam. Jam 1 keluar darah, lalu jam 3 ngecek lagi, ternyata darahnya sudah berhenti, maka berarti darah keluar kira-kira 2 jam. Pakainya kira-kira, perempuan nggak tahu pastinya darah ini keluar tepat menit keberapa, detik keberapa, tidak tahu. Jadi semua pakai kira-kira, kira-kira 24 jam, kira-kira 2 jam, begitu. Semisal panjenengan bangun kemudian tiba-tiba keluar darah, bangun tidur tiba-tiba keluar darah, maka kapan darah mulai keluar? Sesaat sebelum bangun, dikira-kirakan dengan zaman terdekat. Yuqaddaru bi aqrabiz zaman, kaidah fikihnya, dikira-kirakan dengan zaman terdekat. Jadi kalau semisal bangun tidur jam 7, ini tidur apa jam 7 bangunnya? Haid kan gak bisa ya bangun jam 7. Kita rubah contohnya, bangun jam 3:30, nah mau tahajudan bangun jam 3:30, lalu mendapati ada darah yang keluar, maka berarti kira-kira ya sebelum jam 3:30 kurang sedikit, begitu saja, tidak usah repot, jam 3:30 kurang sedikit. Maka nanti kalau semisal ini berhenti 2 jam kemudian, maka berarti kira-kira 2 jam, begitu cara menghitungnya, begitu. Sehingga bila ragu apakah sudah mencapai 24 jam atau belum, maka menurut Imam Ibnu Hajar hukumnya bukan haid, namun menurut Imam Romli hukumnya haid. Karena kita konsepnya pakai kira-kira, tidak tahu, perempuan kan tidak tahu pasti berapa jam keluar darahnya, maka kalau ragu ada 2 pendapat. Ibnu Hajar mengatakan bukan haid, Imam Romli mengatakan haid. Boleh ikut yang mana saja, mau ikut yang Imam Romli boleh, mau ikut yang Imam Ibnu Hajar juga boleh. Mau dihukumi haid atau belum haid? Kalau belum haid berarti masih istihadah hukumnya. Sangat difahami. Selanjutnya ada pemahaman yang salah di sini. Sebentar. Darah melebihi kebiasaan haid dianggap istihadah, padahal masih dalam lingkup 15 hari. Coba saya pancing dulu. Kalau semisal kita punya kebiasaan haid 8 hari, selalu 8 hari, lalu pada bulan ini haid itu tiba-tiba keluar 15 hari darahnya, kira-kira yang dihukumi haid 8 atau 15? 8 atau 15? 15? Tepat berarti sudah ya. Alhamdulillah bukan masuk pemahaman yang salah, karena banyak sekali yang masuk pertanyaan seperti ini.
Jadi kalau kebiasaannya itu 8 hari, kalau bulan depannya itu mengeluarkan darah tidak melebihi 15 hari, maka keseluruhannya hukumnya haid. Panjenengan sudah tepat semua. Hebat. Darah yang keluar dalam lingkup 15 hari keseluruhannya dihukumi haid, itu hukum yang tepat. Jadi kalau keluar darah 15 hari semua haid. Tidak perlu melihat kebiasaannya. Kita butuh melihat kebiasaannya kalau darah ini keluar melebihi 15 hari.